Oh, ya kan? Biarin cuma asuransi. Gue bilang, kalau asuransi kalau maksimal kasih cover. Halo guys, gue lagi di tempat mas gue nih. Gue pengen ngobrol-ngobrol, pengen nanya-nanya, sekalian naikin engagement gue biar ada endorse sama temen yang baik banget, support gue terus. Kalian penasaran gak sih sama temen gue? Kita kenal tuh belakangnya. Kita bakal tanya-tanya nih sama Kakak Midun. Gue ikutan live. Nanti jadi nggak gede ya? Enggak sih mas, ini dari viewers gue kok mas. Iya, maksudnya mau digabung sama gue nggak? Nggak boleh mas. Ya kan, Kakak Midun. Ini Midun. Kalian penasaran gak sih sama temen gue? Ini gue kecilin. Request dulu dong. Di bawah. Ya kan? Iya. Ini tampilan sini. Nah. Coba di oke dulu. Hai fans-fansnya Midun. Wah, Di studio Dun. asli mas. Ada mana tadi? Ini dia. Belum ya Dun? Ini. Nah. Kapan konser galau YouTube? Itu dia. Belum ya? Ulang ya? Ulang ya? Midun. Sampai best. Salam dari Jayapura bang. Oh, enable to join. Kenapa ya? Bang Midun boleh nggak sih kirim makanan ke kakak-kakak Rans? Nah, yes. Jadi, jadi kita kayak di studio. Ini kamera 1, ini kamera 2. Hari ini live bareng Midun. Mas, Yes. gue mau nanya mas. Kenapa channel YouTube lu Papa Gading itu keren banget mas? Sebenarnya ya keren kan tergantung siapa yang lihat. Cuman kalau emang yang Papa Gading itu emang gue buat sesuai dengan apa yang gue suka. Itu passion gue tuh di situ. Jadi memang sebelum ada kue gue bikin Papa Gading kan. Iya. Terus sekarang agak gue break dulu karena gue ngejalanin kue, bantuin bokap gue juga di Martin and Friends. Tapi gue pengen balikin lagi Papa Gading, gue penjalanin lagi sambil nyari apa yang kira-kira memang gue banget, tapi memang bisa jalan terus gitu. Kalau main-main kan masih sesuka-suka gue kan. Iya betul. Gue setiap nonton kontennya Papa Gading itu gue tersentuh gitu mas. Karena mungkin dibikinnya pakai hati kali ya. Iya, karena lu ngambil gambarnya pakai hati gitu kan, jadi kayak touchy, bukan sedih mas ya. Iya, jadi bukan sengaja bukan disedih-sedih. iya, emang menyentuh gitu. Oh, suaranya feedback ya. Oke, nonton di Midun aja ya. Nah, masih feedback kan? Oh, karena mic sini mas ya. Iya ya. Ya udah deh, ini Pak kita situ aja. Nah, karena mungkin gua bikinnya mungkin pakai hati, jadi bukan disedihin. Memang gue suka pertama kan gue suka gambar bagus, gambar sinematik. Iya mas.
Terus gue suka slow motion kayak gitu. Betul. Jadi memang Papa Gading tuh lebih identik sama kayak gitu gitu. Makanya kayak misalnya gue bikin video-video di Instagram, banyak sih teman-teman followers segala macam yang bilang masukin ke YouTube dong kayak gitu. Nah Iya. kadang-kadang gue tuh lupa gitu masukin ke YouTube. Nah itu Mas, gue sih harapan gue sih Papa Gading jalan lagi gitu Mas. Amin. Lu bantuin gue dong. Iya, dengan ciri khasnya gitu. Karena hai Gading hai, semprot Raffi kapan tuh? Iya tenang, raja terakhir belakangan. Iya. Jadi memang gua ada beberapa konsep yang pengen gua taruh di Papa Gading, mudah-mudahan lu bisa bantu gua gitu. Iya siap Mas. Kalau gue mah Kalau pasti ada support. waktunya. Ini ada lah sekarang. Udah beli laptop sekarang. Dan gue tuh suka banget angle-angle lu yang bener-bener gambar hasil lu itu ada arti gitu loh Mas. Karena mungkin emang karena gua gede di film kali ya. Iya. Maksudnya gua mencintai dunia film gitu. Gua pengen banget bikin film. Jadi ini adalah proyek-proyek yang ibaratnya kayak bridging ke sana gitu loh. Pengen banget bikin emang pengen bikin YouTube yang memang agak beda gitu. Iya. Maksudnya bukan ngeprank, bukan sekedar vlog biasa, pengen memanjakan orang-orang yang nonton dengan gambar-gambar bagus gitu. Dan semua channel lu gak ada yang miss, yang bener-bener ada rasanya semua gitu loh Mas. Iya, karena memang harusnya kayak gitu, harusnya gambar tuh bercerita gitu. Iya. Jadi kayak misalnya kenapa gue suka foto, kalau misalnya teman-teman lihat di Gading Moto, gue berusaha menampilkan foto yang walaupun itu hasil foto kan still ya. Iya, foto still. Foto still, kalau video kan bergerak. Tapi dari foto yang kalau menurut gue ya, foto yang bagus itu adalah foto yang bercerita gitu. Betul. Apalagi lo gambar, moving itu apalagi itu harus lebih bercerita lagi. Iya. Nah, ini Mas, gue mau nanya Mas. Ini kan kita tahu semua ya, Mas Gading itu kecilnya itu kan kayak Rafathar sekarang gitu. Iya, kurang lebih. Iya, kurang lebih. Iya. Cuman tanpa dunia digital, tanpa dunia media digital. sosial. Iya. Analoginya seperti itulah Mas ya. Itu gimana sih Mas cara lu untuk jadi orang yang baik banget dan humble? Ini menurut gua Mas ya. Ini in my opinion itu buat ngejaga itu tetap lu tuh sebagai personal yang menurut gua kalau di agama Islam ya Mas ya. Tauhid lu tuh bagus banit gitu. Tauhid itu ketuhanan, semua diserahkan kepada Tuhan gitu. Iya, mungkin karena itu balik lagi ke didikan orang tua kali ya. Maksud gue gini, gue tuh tipe orang yang bukan fanatik. Gue paling nggak, menurut gue yang sesuatu yang berlebihan tuh memang pasti ada nggak bagusnya. Jadi gue punya hubungan personal gue sama Tuhan gue gitu. Cuman gue bukan orang yang fanatik banget gitu, nggak. Makanya gue seneng banget bisa temenan sama lu, kayak gue temenan sama siapa semua, sama Dika Us, kayak gue bolak-balik, gue 6 tahun kerja di Semprul, bolak-balik masuk musola, kayak gitu, itu menurut gue bahkan keindahannya Indonesia harusnya ada di situ gitu. Jadi memang dari kecil gue diajarkan toleransi beragama. Pertama karena memang gue berada di dua keluarga yang memang satu Muslim, satu Kristen. Nah, udah memang ya apa adanya aja, walaupun mungkin gue misalnya dari kecil seolah-olah kayak Rafathar kan, anak artis gitu, anak aktor gede lah, Roy Martin kayak gitu kan. Cuma memang ya itu kan itu cuma imbas dari pekerjaan. Jadi terkenal itu karena imbas dari pekerjaan. Cuman ya basicnya lagi kita mau jadi apa sih di masyarakat ini gitu. Iya betul. Maksudnya kalau lu jadi apa aja ya, menjadi lawyer yang hebat banget, lu akan jadi hebat. Lu jadi pilot yang hebat banget, jadi pilot yang hebat. Nah kebetulan memang artis itu yang membuat lo jauh lebih dikenal orang gitu. Tapi justru dari situ bebannya juga makin banyak. Jadi sebenarnya lu tuh artis tuh sebagai pekerjaan. Dan sebenarnya lu manusia juga kan Mas ya. Yang ada rasa, ada galau, iya. Sama. Bukan yang perfect seperti digambarkan orang. Nobody's perfect, apalagi artis. Justru malah kadang-kadang ya kalau gue ini bersama teman-teman gue yang lain ya. Itu tipe-tipe orang yang sedikit nggak waras loh menurut gua. Sedikit nggak waras gitu. Dalam tanda kutip ya. Iya. Jadi gini, misalnya kerjaan kita tuh kan mood banget. Dan kita dituntut orang untuk tampil selalu profesional, tampil maksimal. Ya, sebagai host, penyanyi, pemain sinetron, aktor. Nah penonton nih nggak mau tahu nih, lo lagi ada masalah apa? Ada masalah keluarga, lo lagi sakit, lo lagi nggak punya duit. Orang kan taunya lo fine-fine aja. Tapi begitu kamera action, entah itu di mana, entah lo di lokasi set syuting, apalagi lo live host gitu kan, orang nggak pengen lihat lo ada masalah itu. Jadi lo harus tampil profesional. Lo bayangin, lo lagi sedih, action,
Iya. berpura-pura nggak ada apa-apa, terus begitu cut, lo kembali lagi mungkin itu, makanya itu kan sebenarnya nggak sehat loh. Makanya kayak misalnya amit-amit ya, misalnya kayak banyak aktor-aktor di Hollywood gitu ya, Iya. yang sampai ke bawah banget peran-peran mereka, akhirnya mereka kayak bunuh diri gitu kan. Jadi makanya orang-orang kayak kita tuh sebenarnya butuh bantuan loh. Iya. Menurut gue ya. Jadi selama lu dari kecil sampai gede dengan bayang-bayang Opa Roy itu ngejaga, maksudnya ini gue minta maaf mas ya, ngejaga etika lu yang tetap seperti yang gue sangat bangga gitu mas. Gue yang masih cross aja kadang-kadang ada rasa siapa sih lu gitu mas. Dan lu bisa itu tuh karena faktor lingkungan apa emang lu emang maksud gue balik lagi gitu, misalnya gue begitu gue menjadi aktor karena pekerjaan gue, jadi gue balik lagi bersama teman-teman gue, kita bisa nongkrong bareng, bahkan kalau misalnya lagi di lokasi syuting kayaknya nyaman ngobrol sama kru kayak gitu. Iya. Gue nggak tahu kenapa, ya sifat orang beda-beda sih. Iya. Ada juga yang star syndrome, ada juga, cuman buat apa sih, ini kan semua ibaratnya ini semua kerjaan, ini semua orang juga lagi percaya sama lo harus ngasih attitude baik, karena begitu lo sekali apalagi di dunia entertainment, sekali lo attitude-nya nggak baik, itu akan dari mulut ke mulut dan lo nggak bakal kepake lagi. Itu semua jadi apa? Iya betul. Karena kalau misalnya kita lagi laku-lakunya nih, kita mau dibayar berapapun, TV mau gitu, produser mau deh, lo lagi ngetop gitu, gue pokoknya mau film gue Gading Martin nih, gue mau kasih harga berapa, kalau dia mau pasti mau. Betul. Tapi sekalinya orang udah nggak suka sama lo nih, produser udah nggak suka sama lo, TV nggak suka sama lo gratis aja mau numpang tayang, nggak mau mereka. Iya betul. Nggak usah dibayar deh, yang penting gue ada di acara lo, mau mereka. Jadi ya ada karmanya, ada api, ada asap kayak gitu loh. Maksudnya kalau lo baik, lo akan diperlakukan baik sama orang. Betul gitu. Mas. Kayak lu gue nih siapa sih mas gitu kan? Midun. Iya maksudnya ini gue cerita sama kalian, gue tuh siapa? Terus gue dari Arafi gue kenal sama Mas Gading. Gue yang sebelumnya nggak tahu dia sebagai artis aja. Setelah hari-hari tahun gue lewatin, yang gue salut itu Mas Gading itu siapa sih yang nggak kenal? Opa Roy itu siapa yang nggak kenal? Ternyata Mas Gading itu ya sifatnya itu seperti orang pada umumnya, cuman kebetulan artis gitu. Iya, kebetulan. Dan itu gue salut itu mas. Kan ada orang artis yang sifatnya artis gitu. Dan ya ada, makanya ya itu sih balik lagi ke orangnya sih, balik lagi ke karakter orang sih. Maksudnya ya emang kalau gue percaya kalau kalau sombong itu ya, orang yang namanya sombong itu cuma sepersekian detik dari kejatuhan kalau menurut gue ya. Iya. Apalagi maksudnya apalagi beda lah, maksudnya orang-orang zaman dulu. Orang-orang dulu gitu bokap, kayak kita orang-orang zaman yang gede di industri sama anak-anak yang mungkin sekarang gitu ya, yang mungkin lebih mudah caranya, prasarananya. Ada beberapa orang yang menghargai kerja keras, ada yang enggak gitu. Jadi itu balik lagi ke orang sih. Iya. Nah mas, ini satu lagi mas, lu kapan mas bakal ngedirect film full? Doain dong. Sebenarnya tahun-tahun 2020-2021 ini itu tadinya target gue mau memproduserin sebuah film atau gue mau direct gitu. Tadinya, cuman karena COVID ya akhirnya semua pasti tertunda lah. Tapi mudah-mudahan emang cita-cita gue pengen banget nge-direct gitu. Iya. Kalian tontonin deh, coba video-video di channel Papa Gading. Kenapa gue bisa cerita gini? Karena emang pakai hati banget Mas Gading itu kalau ngambil gambar. Gue ngebayangin kalau lo buat video dengan bercerita sih, gue ngebayangin banget sih itu bakal film yang sangat bagus banget. Pengen. Maksudnya ya kalau udah berani bikin film kan berarti tanggung jawabnya lebih gede kan. Iya, betul. Terus gue kalau video klip masih oke, gue masih ngambil beberapa. Tapi kalau misalnya video-video yang sendiri gue bikin itu kan masih idealisme gue. Tapi begitu kalau udah ngerjain sebuah film besar, berarti tanggung jawabnya besar, harus memuaskan klien, memuaskan penonton. Iya, jadi gue masih mesti banyak belajar sama orang-orang hebat di sana. Nah, Mas kasih resep deh Mas buat anak-anak di sini yang saat dia mendapatkan sesuatu dia menjadi hebat, gimana menjaga diri itu biar nggak lost control dan menjadi orang yang berubah gitu Mas? Kalau gua sih selalu ingat ya, hidup tuh kan bagian dari proses gitu, perjalanan segala macam. Bahkan bukan cuma suksesnya doang, tapi ketika lu mulai capek, lu mulai jenuh segala macam, lu inget
Lo inget kenapa pertama kali lo mau mulai ini? Apa sih yang lo pengen capai gitu? Nah, ketika lo udah capai, bukan berarti kalau katanya lagunya Noah kan tak ada yang abadi kan? Betul, Mas. Takkan ada yang abadi kan? Jadi semua kepopuleran, semua kesuksesan, semua kekayaan kayak gitu, hal-hal yang berbau material dan duniawi itu menurut gua kalau misalnya lo memang nggak jaga, bisa datang kapan aja, bisa hilang kapan aja. Iya. Gitu. Jadi kalau sekarang lebih penting ya adalah sekarang zaman orang mencari nama gitu. Kalau orang-orang udah kayak gue kan udah nggak perlu nyari nama, nyarinya duit. Iya betul. Gue butuhnya itu kan nama sih. Cuman ketika kita nyari namanya, gue udah puluhan tahun nih, 20 tahun gitu. Kalau anak-anak yang sekarang kan mereka dunia digital cepet banget ya, YouTube tak langsung terkenal, viewers. Wah, justru gue malah belajar dari mereka kan. Mereka udah mulai duluan. Cuman teman-teman yang udah lebih lama kerja di industri ini udah puluhan tahun segala macam. Nah itu nyari namanya kan susah. Masa iya lo mau hancurin sekian cepat gitu hanya dengan attitude lo yang mungkin nggak berkenan di orang-orang gitu. Jadi ingat hasil kerja keras lo gitu dan orang-orang yang udah percayain ke lo gitu aja sih. Nah next ini Mas, ada film apa Mas? Nextnya gue lagi ngerjain seri sama Tompi, Anya Geraldine, Adel Tatum, Botik sama Ibu Marini kan. Ini series yang keren banget. Di YouTube Mas? Di OTT. Belum tahu tayang di mana, di OTT. Ini sutradaranya Tompi yang bikin ceritanya Imam Darto, dan ini pertama kalinya movement di Indonesia, sebuah film atau sebuah series semua pemainnya dilibatkan untuk mempunyai saham di film ini, jadi semuanya akan mendapat royalti sampai kapanpun film ini bisa tayang. Lo sebagai produser, aktor atau? Jadi masing-masing juga ikut produser dan gue aktor lead aktornya lah gitu. Love for Sale 3 kapan Mas? Itu belum tahu. Nah, itu harus mau di sinema. Tapi gue penasaran, gue gemes banget Love for Sale 3 itu harus ada. Harus ada. Dan kalaupun ada, gue pengen ikut produserin gitu. Gue gemes banget. Gue kangen sama lu sih di situ Mas. Jujur, itu Love for Sale 3 kalau misalnya Love for Sale kalau misalnya ceritanya mau selesai, mau benar-benar orang akhirnya sampai nggak bertanya-tanya, harusnya harus ada. Harus ada yang ketiga. Iya. Gila, Mas Gading itu humble banget ya. Gitu. Ini gue yang keroco, entah siapa aja gue ngajak live dia mau loh. Dan itu pelajaran. Dan itu pelajaran buat gue. Kadang-kadang Mas, manusia Mas ya. Wah gue udah kenal sama Mas Gading, kenal sama Raffi Ahmad. Ketemu orang tuh kadang-kadang namanya manusiawi ya. Ada ngerasa, siapa sih lo gitu kan. Enggak lah, ada kalanya kita butuh bantuan orang, ada kalanya kita nolong orang gitu. Iya, itu makanya hidup muter gitu aja. Makanya kalau tadi sesuai yang di awal kata gue, kalau di Islam itu ilmu tauhid lu tuh bagus banget Mas. Tauhid itu ketuhanan, semua diserahkan kepada Tuhan. Itu makanya gue salut di situ sih Mas. Iya. Dan humble ya Mas Gading itu sih, aduh, ini ya apa, harus belajar banyak lah buat gue itu. Sama-sama. Hidup kan semua belajar. Kita bisa belajar sama siapa. Ada Aki. Hidup kan bisa belajar sama siapa. Belajar kan nggak harus di sekolah kan. Iya. Lo mau sebelum kita selesai mau jawab pertanyaan nggak? Boleh. Ada pertanyaan apa sih? Aki latnya. Aki nih fansnya YouTube nih. Aki kangen lo nyanyi deh. Mana tadi Mas? Tadi ada pertanyaan yang kayak berbobot ya. Coba Midun. Gempi mana Kak Gading? Gempi di rumah tadi habis ketemu Gempi. Jadi udah nahan seminggu nggak ketemu Gempi karena memang pertama saya pergi ke Bajo bersama sahabat-sahabat saya. Kemudian begitu pulang saya nunggu hasil swab test dulu baru berani ketemu Gempi. Ini nggak usah dibaca Mas ya? Oh iya. Nggak usah dibaca. Nah ini Mas, boleh jawab nggak Mas? Kapan nikah lagi Bang Gading? Waduh, nggak tahu kapan itu. Itu balik lagi saya serahkan ke Tuhan. Maksudnya kayak sekarang lagi menikmati kerja, lagi menikmati sama Gempi, lagi apa ya? Ya itu bukan sebuah target yang harus diburu-buru. Ya, hidup kan berjalan aja. Benar. Ya? Nah Mas, kan lu ini gue bukan minta maaf nih, bukan mau ini. Lu kan manusia biasa Mas ya. Artis itu kan bukan Superman yang semuanya hati baja segala macem. Nah itu saat lu di fase-fase wah gue butuh orang, gue misalnya ada saat-saat tertentu kan kadang-kadang kita merenung, oh kok gini sih. Nah itu untuk menjaga biar lu tetap strike, tetap kuat itu gimana Mas? Yang pertama kan bisa bilang kalau sabar tuh ada capeknya bro, ada mentoknya. Tapi kalau ikhlas tuh
berarti udah lepas. Nah, kalau lo bisa ikhlas kenapa? Karena lo pertama lo punya Tuhan, dengan lo bersandar sama Tuhan. Yang pasti udah gitu pasti keluarga, pasti balik lagi ke keluarga orang terdekat lo siapa sih? Ya udah pasti keluarga lo gitu. Ya ada bapak lo, nyokap lo, kakak adik, terus sahabat-sahabat terdekat gitu, sahabat-sahabat terdekat, ada sahabat yang ngerti kita, yang kadang-kadang kita nggak perlu cerita pun mereka tahu. Iya. Ada sahabat-sahabat yang gini, oh yang ini sih nggak usah ditanya nih. Ada yang ini jangan ditanya dulu deh, nanti pasti juga. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi mereka ini yang membuat gua atau mungkin kalian juga pasti bisa jadi kuat gitu. Jadi sebenarnya kalau kita punya masalah dan berat itu sebenarnya nggak semuanya harus kita kasih tahu ke teman-teman. Bener. Kadang-kadang karena pertama belum tentu nasihat mereka kita mau dengerin. Betul. Kadang-kadang kita kan keras kepala. Kita udah tahu nih sebenarnya kita tahu gua mau ngelakuin ini. Kita suka nanya-nanya teman. Ternyata jawabannya beda juga. Tetap aja kita ngelakuin apa yang kita mau gitu. Memang kadang-kadang butuh teman ngobrol, butuh masukan segala macam. Tapi sebenarnya keputusan itu ada di tangan lo juga gitu. Nah ini Mas, terakhir Mas, sebelum kita selesai Mas. Nih, ada minta pendapat nih Mas. Kak Gading, saya juga baru cerai sama istri. Lihat postingan Kak Gading, saya jadi termotivasi buat jalani hidup tanpa beban. Nah, itu gimana? Ya, ini yang pertama saya mau ngasih tahu ke teman-teman. Sekali lagi, sebenarnya saya bukan mengiyakan perceraian. Ya, maksudnya bukan cerai, silakan. Enggak. Gitu. Itu juga keputusan yang terbaik dari yang terburuk yang gue ambil gitu. Itu juga hasil dari diskusi, hasil dari pemikiran, obrolan panjang. Jadi gue tidak mengiyakan. Cuman kalau misalnya teman-teman harus sampai mengalami masalah yang sama, ya udah hadapi ini dengan cara baik-baik juga gitu kan. Juga apalagi yang udah punya anak gitu kan. Maksudnya sampai kapanpun kita akan menjadi bapak atau ibu dari anak kita bersama gitu. Yang pasti kita sama-sama mau mencari kebahagiaan. Pasti istri kita pengen bahagia, kita pengen bahagia. Itu aja sih. Jadi kalaupun kita bisa nikah secara baik-baik, ya kalaupun amit-amit harus ditutup dengan jalan perceraian, kalau bisa cerainya baik-baik, nggak perlu ada keributan rebutan anak kayak gitu loh. Untuk anak ya Mas ya. Benar. Kita mungkin bisa gagal sebagai suami istri, tapi semoga kita nggak gagal menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita. Gitu. Makasih ya Mas ya. Sama-sama. Udah jadi contoh gua sebagai laki-laki yang yang bisa melakukan segalanya itu dengan baik gitu. Iya. Terus benar-benar yang penting happy sih, hidup itu harus dibawa happy gitu. Dan itu untuk gua sendiri itu sebagai contoh Mas. Gua ngomong sama lu, gua sebagai contoh lu itu dengan berbagai masalah. Namanya hidup kan pasti ada masalah. Benar, pasti. Lu tuh harus ada. Cara lu menyelesaikan menjalaninya itu sebagai contoh gua banget gitu Mas. Iya, pasti karena walaupun mungkin dengan misalnya permasalahan yang sama, belum tentu kita bisa melakukan yang orang lain lakukan gitu kan. Iya betul. Ya, cuman ya pasti masing-masing orang bisa melakukan itu semua, pertama karena pengalamannya sendiri, karena orang-orang terdekatnya juga, karena karakter orangnya juga seperti betul, gitu. Tapi yang pasti semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Iya, betul. Benar. Makasih nih Mas sharing-sharing. Nih, semprot 2 kali seminggu dong katanya. Janganlah, seminggu sekali aja dulu ya. Iya. Biar nggak pada bosan. Iya. Oke guys, itu tadi sharing-sharing yang banget sangat-sangat baik buat gua, buat kita semua untuk menambah menambah wawasan dan menambah insight gua sih sebenarnya. Yes, Mido. Mas, makasih banget Mas. Sama-sama dong, anytime. Sudah mau menerima permintaan gua untuk live bareng gini Mas. Ini sangat berarti banget dari lo Mas buat Sama-sama gua. dong, seneng kan bisa ngobrol-ngobrol. Kan di rumah sepi. Iya. Gue pengen lu bahagia Mas. Amin. Sama-sama lu bahagia terus. Life is beautiful, makanya harus bahagia. Dan you only live once, jadi memang harus nikmat. Mas Gading. Karena Mas Gading baik, apapun yang gue lakuin dengan dia pasti berimpact baik dengan gue. Terima kasih banyak Mas. Itu dia, kita hidup itu harus menjadi impact yang baik buat orang. Iya. Mas Gading itu nggak pernah ngomongin hal jelek dimanapun. Wah itu sih keren banget sih. Karena kan anak muda tuh gatel Mas. Gatel pengen dapat dukungan dari orang lain, nah gitu. Maksudnya lu itu nggak gitu loh Mas. Nggak buat apa. Iya, itu sebagai contoh yang gue sebagai laki-laki kan gue masih muda nih Mas. Oh itu gue dapat pelajaran dan itu bisa gue praktekin. Kalian juga bisa praktekin itu dari Papa Gading. Mudah-mudahan yang positif-positif bisa diambil. Amin. Mas, sekali lagi makasih banyak ya Mas ya. Thank you, Midun udah mampir nih. Selain mampir di live, mampir di rumah. Mantap. Oke guys. Thank you guys.